Halo semuanya, selamat datang di channel Random. Buat kamu yang belum kenal, perkenalkan aku Eli Krisnawati. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang 5 investasi terbaik untuk diri sendiri yang akan berdampak pada jangka panjang dan akan bisa membantu juga untuk menambah penghasilan ataupun income kamu nantinya. Nah, karena kan di sini bahasanya tentang investment nih, jadi aku tuh mau disclaimer dulu bahwa aku ini bukan seorang pakar investasi, bukan juga seorang yang kuliah di jurusan yang berhubungan dengan hal tersebut, tapi aku mau sharing pengalaman aja yang semoga bermanfaat untuk kamu dalam melakukan investasi nantinya. Nah, karena kan akhir-akhir ini udah mulai banyak nih orang-orang yang udah mulai melek terhadap investasi saham maupun reksadana. Apalagi dan adanya kemudahan teknologi, adanya sosial media, yang mana kamu tuh bisa mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut secara gratis dan mudah. Dan kamu bisa juga melakukannya dengan hanya modal minimal 10.000 atau bahkan ratusan ribu. Tapi yang aku bahas kali ini tuh bukan tentang saham atau reksadana sih. Cuma yang aku mau bahas kali ini tuh tentang 5 investasi ini, dimana kamu juga bisa membantu banget nih dalam kamu membeli saham ataupun investasi ke reksadana. Terus apa aja dong 5 investasinya? Nah, buat kamu yang penasaran, jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya. Jadi, di sini kan aku mau ngomonginnya tentang 5 investasi nih. Nah, aku tuh mau ngomongin dari urutan yang terakhir sampai urutan yang pertama apa yang paling penting. Urutan yang kelima adalah tentang body treatment. Kalau kamu punya uang, jangan lupa untuk mengalokasikan uangnya kamu untuk beli skincare, untuk wajah, untuk body care, untuk hair care. Karena memiliki kulit yang sehat itu adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai. Mengalami penuaan diri itu lebih mengerikan daripada adanya perubahan warna kulit. Selain itu, kamu juga penting banget untuk mengalokasikannya untuk fashion gitu, untuk pakaian. Dan minimal kamu tuh rapi dan wangi, sehingga orang tuh akan lebih mudah untuk membaur ke kamu. Karena biasanya first impression orang adalah look ataupun yang dilihat dari kita. Jadi cover lah ya. Nah, ketika covernya kamu aja menarik, orang juga pasti akan lebih mudah untuk tertarik sama kamu. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu juga punya peluang untuk mendapatkan poin yang keempat, yaitu tentang network. Nah, networking itu membantu banget sih untuk memudahkan kita dalam urusan hidup. Pernah dengar nggak sih kalimat yang bilang bahwa teman adalah salah satu pembuka pintu rezeki? Dan ternyata itu ada benarnya juga loh, bahwa kenyataannya memang teman itu bisa menjadi sumber rezeki kita kalau memilih pertemanan yang tepat. Nah, gimana sih cara mendapatkan networking? Kamu bisa tuh bergabung di komunitas yang mana kamu tuh pengen gabung di sana juga, yang mana kamu bisa mengembangkan skillnya kamu di sana. Dengan kemampuan networking ini juga kamu bisa dimudahkan, misalnya dari hal sederhana. Ketika kamu butuh pekerjaan, kamu bisa tuh dengan ada networking, dia bisa memberikan informasi lowongan pekerjaan ke kamu sehingga kamu bisa melawar ke sana. Ataupun buat kamu yang punya bisnis, kamu perlu banget nih untuk memperluas networknya kamu supaya bisnisnya kamu tuh lebih berkembang kayak gitu. Ataupun kemudian di bidang hal-hal yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah skill atau mengembangkan hobi. Karena di sini untuk mengembangkan skill dan hobi itu sangat-sangat membantu untuk menambah penghasilan. Setelah itu juga bisa menunjang untuk karirnya kamu. Misalnya nih, kamu tuh suka banget di bidang fotografi. Kamu tuh udah banyak banget mempelajari tentang yang berkaitan dengan fotografi, dari teknik-tekniknya dan lain-lain. Kamu juga pengen jadi seorang fotografer. Kamu beli kamera itu untuk investasinya kamu. Nah, kamera ini juga sebagai investasinya kamu loh. Walaupun misalnya kamu tuh beli belasan juta, ya nggak masalah. Yang kalau misalkan dengan kamera itu kamu bisa berkembang, kamu bisa mendapatkan income yang berkali-kali lipat, ya itu akan jadi sesuatu yang menguntungkan buat kamu. Nah, yang kedua adalah tentang kesehatan. Kesehatan di sini tuh nggak cuma kesehatan secara fisik aja ya, tapi kesehatan juga secara mental. Karena orang yang sehat itu lebih mudah untuk bahagia. Jadi jangan sampai kamu melupakan kesehatan ini. Gini, punya uang yang banyak dan kesehatan itu harus seimbang. Jadi jangan sampai punya uang banyak tapi nggak bisa jaga kesehatan gitu. Karena menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting untuk investasi juga jangka panjang. Kalau kamu udah punya penghasilan tetap, jangan lupa untuk proteksi kesehatan di asuransi misalnya. Lalu terus kalau belum punya penghasilan tetap gimana dong? Kamu bisa kan pakai BPJS gratis dari pemerintah. Nah, itu kan lumayan bisa memanfaatin. Nah, nggak cuma itu aja, kamu juga tuh bisa menjalani hidup sehat, mulai dari olahraga, pola makan yang seimbang, dan menjaga pertemanan kamu atau lingkungan supaya membantu mentalnya kamu tetap sehat kan. Jadi jangan sampai salah juga dalam memilih lingkungan, karena itu akan sangat berdampak pada kondisi mentalnya kamu, supaya nanti kalau kamu punya mental yang bagus itu akan lebih mudah untuk nggak mudah depresi, nggak mudah stres. Dan yang terakhir nih, atau yang paling penting adalah tentang ilmu dan pendidikan.
Di sini tuh ilmu tuh sangat-sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Apalagi ketika kamu ingin melakukan poin yang kelima sampai poin yang kedua tadi, itu juga pasti dibutuhkan ilmu. Nah, ketika kamu punya ilmu ini, kamu akan lebih mudah juga untuk diajak diskusi dengan orang lain, sehingga itu akan mendapatkan kesempatan kamu dalam mendapatkan poin yang keempat, yaitu tentang networking. Dan di sini kamu bisa mendapatkan ilmu mulai dari membaca buku, jurnal, artikel, ataupun hal-hal yang lain. Kayak misalkan sharing diskusi dengan teman-teman yang bisa menambah wawasannya kamu, yang bisa membuka pikirannya kamu, yang bisa juga membantu untuk pola pikirnya kamu. Dan pendidikan di sini tuh gak cuma tentang formal aja, tapi juga non formal. Kamu bisa tuh belajar dari pengalaman orang lain yang bisa dijadikan pelajaran hidup supaya kamu tuh lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Kalau kata Benjamin Franklin, investment and knowledge always pays US interest. Jadi jangan lupa untuk investasi di bidang ilmu dan pendidikan, karena itu yang paling penting untuk dimiliki. Karena gini loh, apalagi nih kamu tuh punya keinginan untuk investasi saham ataupun reksadana. Untuk melakukan investasi tersebut pun kamu tuh perlu banget yang namanya ilmu bagaimana mengenal resikonya, tentang apa yang harus kamu lakukan biar kamu juga nggak terombang-ambing, biar kamu juga nggak terpengaruh dengan omongan orang lain, sehingga kamu nggak salah pilih emiten saham kayak gitu. Nah, itulah 5 investasi terbaik untuk diri sendiri yang menurut aku tuh sangat penting, yang bisa menunjang untuk karirnya kamu, yang bisa banget untuk membantu menambah penghasilan untuk kamu sendiri. Dan tentunya pasti juga ketika kamu meningkatkan penghasilan, kamu bisa banget untuk investasi saham dan reksadana lebih mudah, sehingga keuangannya kamu tuh bisa tercapai sesuai dengan target yang kamu inginkan. Nah, jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian kalau emang ini ada manfaatnya. Oke, sekian video kali ini. And as always, thanks for watching.